Shalom, salam sejahtera saudaraku, selamat pagi, salam jumpa dengan kami, warisan anak cucu. Menjadi berkat, rela berkorban. Ada ungkapan yang indah untuk dapat memahami tema kita kali ini. Jadilah lilin yang rela hancur demi menerangi kegelapan. Ada dua hal yang menarik yang dapat diangkat dari simbol ini. Yang pertama adanya kerelaan berkorban atau adanya kesediaan untuk berkorban. Kedua, sikap rela berkorban dapat melahirkan hidup yang dapat menjadi berkat bagi sesama. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus berusaha untuk menjelaskan tentang simbol di atas dengan mengarahkan perhatian jemaat Filipi pada tokoh Kristus. Bagi Paulus, Yesus Kristus harus menjadi pusat perhatian mereka. Mengapa? Karena kelihatannya ada dari mereka yang hidup hanya mementingkan diri mereka sendiri. Begitu egois, tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Mereka begitu tinggi hati dan sombong. Nah, menghadapi kenyataan ini, Paulus menasihatkan jemaat ini agar mereka hidup sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Filipi 2 ayat 2-3. Untuk itu mereka disuruh memusatkan perhatian mereka pada Kristus dan meneladani Kristus dalam hidup ini. Mengapa Kristus? Karena Kristus begitu rendah hati, ia tidak pernah memikirkan kepentingannya sendiri. Bahkan ia selalu memikirkan kepentingan orang lain. Bahkan Yesus lebih mengutamakan orang lain dalam hidupnya. Hal ini begitu jelas dalam seluruh hidupnya dan seluruh karya yang dilakukan. Ia rela meninggalkan kebesaran dan kemuliaan sebagai Allah dan mau menjadi sama dengan manusia. Bahkan mau menjadi hamba yang rela bersedia menderita, bahkan mati demi manusia berdosa. Filipi 2 ayat 7-8. Dan untuk itu ia tidak segan-segan berkorban, menderita dan mati pun ia jalani demi manusia berdosa. Inilah bentuk pengorbanan Yesus bagi manusia. Hidup Yesus benar-benar menjadi berkat bagi manusia. Sikap ini akan membuat mereka menjadi rendah hati sama seperti Kristus dan membuat mereka dapat menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jika mereka dan juga kita berfokus pada Kristus dan meneladani Dia dalam hidup ini, maka kita pun akan rendah hati seperti Kristus. Hanya dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Karena sama seperti Kristus, kita tidak akan memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tapi kita akan mengutamakan orang lain juga dalam hidup ini. Bahkan kita akan siap berkorban bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus ajarkan kami untuk selalu meneladani Engkau dalam hidup kami, menjadi rendah hati dan rela berkorban. Amin.